Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali di dalam renungan menjelang fajar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan pertama Januari. Bagaimana dengan pertumbuhan kerohanian kita semua? Apakah tetap bertumbuh atau stuck di tempat? Mari kita terus untuk menilai. Mari kita terus untuk selalu berusaha untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan secara singkat, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan pekerjaan yang baik itu dimulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Saya akan membacakan di dalam kitab Ester terakhir, yaitu kitab Ester 10 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Ahasveros dihormati oleh kaum bangsanya karena dia selalu mengikhtiarkan hal-hal yang baik bagi bangsanya. Saudara, ketika kita merencanakan hal-hal yang baik untuk orang lain, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, maka kita akan mendapatkan penghormatan. Orang-orang akan menghargai kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Ahasveros. Siapakah dia? Dia adalah paman daripada Ratu Ester. Saudara, kita tahu bahwa Ratu Ester dibawa dan dibesarkan, diajar, dididik oleh Ahasveros, keponakannya itu. Saudara, akhirnya Ester bertumbuh menjadi wanita yang berkarakter kuat, wanita yang dapat membuat suaminya menjadi luluh, Raja Ahasveros. Bahkan saudara, Ester juga yang berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dahsyat, luar biasa saudara. Belum ada seorang pun yang bisa sekuat itu saudara, kalau tidak karena niat dan kecintaannya bagi orang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar seperti Mordekai. Ya, dia selalu mengikhtiarkan hal-hal yang baik untuk orang lain, merencanakan hal-hal yang baik untuk orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siaran radio seperti ini, siaran rekaman rohani seperti ini, dimulai dari kerinduan gembala. Saudara yang kasih Tuhan, rekaman ini jauh dari sempurna. Saya bukan seorang profesional dalam melakukan siaran-siaran rekaman seperti ini, masih jauh dari sempurna dan indah. Namun Tuhan melihat kerinduan hati saya dari awal. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika pandemi COVID mulai melanda Indonesia, gereja-gereja banyak yang harus ditutup, termasuk gereja kita saudara. Penginjilan dan penggembalaan terputus. Berbulan-bulan saudara, jemaat atau domba-domba tidak mendapatkan rumput yang segar, makanan rohani. Saudara yang kasih Tuhan, makanan rohani yang berasal dari pengajaran gembala adalah makanan rohani yang segar saudara. Nah saudara, domba-domba di tengah kelaparan rohaninya mendapatkan makanan-makanan yang sudah beku, yang sudah lama, dan yang sudah basi dari luar sana. Hal-hal tersebut yang membuat begitu sedih, begitu tersiksa hati gembala. Lantas saudara yang kasih Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan, meminta hikmat untuk apa yang harus kami berdua lakukan. Untuk datang ke rumah-rumah tidak mungkin. Dan saudara, di dalam doa puasa kami, Tuhan menjawab kerinduan hati kami berdua. Tuhan mempertemukan kami atau gembala sidang dengan seorang pemuda yang baik dan cinta Tuhan, memiliki talenta dalam multimedia yang cukup baik.
gayung bersambut, saudara yang kasih Tuhan. Semua visi dan misi dan kerinduan gembala untuk dapat mengunjungi jemaat secara virtual akhirnya terjawab. Saudara yang kasih Tuhan, rekaman berseri setiap menjelang fajar atau subuh. Kenapa kami ambil menjelang subuh? Karena saat itu adalah saat embun pagi mulai turun dan mencair. Seperti itulah keindahan dan kesejukan saat kita datang menghampiri tahta Tuhan kita. Dan saya sering mengalami hal-hal yang indah pada saat fajar seperti itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, demikianlah kunjungan firman Tuhan dalam bentuk rekaman ini. Saya berharap mari kita mulai mengikhtiarkan hal-hal yang baik untuk saudara, untuk orang lain, untuk keluarga kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.